Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian, muslimin muslimat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadiran Allah. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan amal-amal kebaikan itu adalah sebaik-baik bekal mata uang yang berlaku nanti di yaumil akhir, yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal kebaikan itulah yang akan memperberat timbangan amal kita nanti saat ditimbang di atas mizan. Jadi rasakan sensasi spiritual bahwa duduk kita pada kesempatan kali ini merupakan amal kebaikan yang duduk kita ini begitu nanti ditimbang di yaumil akhir maka akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang melihat duduk kita, senang melihat kesibukan akal kita untuk thalabul ilmi, senang melihat hati kita ya untuk sibuk memikirkan kebesaran-kebesarannya, untuk sibuk mencari jalan bagaimana menjadi sebaik-baik hamba baginya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tema Betterment, belajar menjadi manusia yang terbaik ya. Dan ini yang beberapa bulan yang lalu sudah pernah kita bahas, dan kayaknya nanti kalau saya diundang lagi untuk ngisi, kayaknya temanya Betterment lagi aja. Karena bagi saya ini tema abadi ya, diturunkannya Al-Qur'an yang merupakan wahyu panduan yaitu untuk menjadikan manusia itu baik. Kan itu ya? Yang seolah-olah tanpa panduan itu maka kita tidak bisa menjadi orang yang baik. Dan diutusnya para nabi, diutusnya para rasul untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga misi terbesarnya adalah menjadikan manusia itu menjadi manusia yang baik. Makanya nilai akumulatif yang diberikan oleh Allah untuk kerja Nabi selama 23 tahun ya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Muhammad ya, umatmu kalian ini adalah umat yang terbaik. Ini ya, jadi kerja Nabi 23 tahun, dakwah di Mekah 13 tahun dengan semua problematikanya, di Madinah pun juga dengan permasalahan-permasalahan barunya, maka semua itu ya hasilnya adalah untuk mencetak kuntum khaira ummah
ya, untuk mencetak umat yang baik. Jadi mulai dari pribadi yang baik, kemudian nanti pribadi yang baik ini akan terorganisir, terhimpun sehingga mereka menjadi himpunan umat yang baik. Itu. Maka belajar menjadi orang baik ini adalah tema yang penting, long life education, ya, pembelajaran seumur hidup, itu ya, pembelajaran seumur hidup. Dan di tema inilah maka kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal kajian saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya. Pertanyaan yang pertama adalah siapa sih orang baik itu? Versi teman-teman semuanya. Coba definisikan orang baik itu orang yang seperti apa? Tafadhal, silahkan. Yang mau mendeskripsikan tentang orang baik itu kayak apa? Silahkan, Pak. Ibu-ibu, silahkan. Orang baik itu pernah ketemu orang baik, Pak? Ibu-ibu pernah ketemu orang baik? Oke. Ada yang bisa mewakili? Ke? Orang baik orang baik adalah orang yang kehadirannya ditunggu, ketiadaannya dicari. Itu, Pak. Oke. Ada orang baik. Saya contohnya kerja di sebuah kantor. Ya, ada orang baik tapi bukan karyawan yang ada di kantor itu. Kira-kira sama HRD, kalau dia tidak ada di dalam kantor itu dicari enggak? Enggak, Pak. Tapi enggak apa-apa. Salah satu indikator orang baik itu adalah kalau enggak ada dia dicari. Dan keadaannya senantiasa dinanti. Ya. Baik. Ada lagi, Pak? Orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Oke. Orang baik adalah orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain dan juga melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Oke. Masuk, Pak. Ya. Orang baik. Oke. Walaupun nanti orang lainnya itu siapa? Karena contohnya begini, Pak. Kalau ada fulan itu baik kepada saya, oke, kemudian saya membalas kebaikan fulan dengan kebaikan yang serupa, ya, maka kira-kira itu disebut kita ini orang baik atau kita ini orang yang membalas kebaikan, kan gitu ya?
Karena nanti beda begitu kita memberikan kebaikan kepada orang yang tidak baik pada kita. Itu Pak. Sehingga kita memberikan kebaikan kepada orang yang tidak baik kepada kita, beda nilainya dengan ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Oke. Orang yang berbuat baik kepada orang lain. Ada lagi ibu-ibu yang punya suami, oh suami saya baik banget lah. Suami yang baik itu yang kayak mana? Ada Bu? Oke. Suami saya orang baik, istri saya orang baik, anak saya ini orang baik, orang tua saya orang baik, fulan ini teman saya ini orang baik. Oke, karena apa sih kita menyebut orang itu orang baik? Apa Pak? Iya Pak. Ya, jadi orang yang meskipun orang yang di sekitarnya merasakan manfaat dari kebaikan-kebaikannya itu. Baik. Ya, itu orang baik masuk, Pak. Ya, itu orang baik. Saya contohnya punya teman dan saya merasakan manfaat dari kebaikan teman saya itu. Maka saya sah mengatakan ini teman saya ini teman baik. Dulu ketika saya seperti ini, dia bantu saya, dia nolong saya, dia bimbing saya, gitu contohnya. Ya, seorang wanita contohnya begitu melihat suaminya apa? Tidak gampang marah ya kepada dirinya walaupun mengetahui dirinya melakukan kesalahan, tapi suaminya tahu bahwa istrinya melakukan sebuah kesalahan dan suaminya terus memperbaiki, tapi suaminya tidak marah contohnya. Maka seorang istri mengatakan, Masya Allah suami saya ini orang baik, sabar terhadap kekurangan-kekurangan saya. Kan gitu ya. Begitu juga dengan seorang suami begitu melihat istrinya ya yang senantiasa apa Pak? Yang senantiasa sabar dengan kekurangan-kekurangan dirinya, maka dia mengatakan, Masya Allah Ustaz, istri saya ini orang baik ya. Dia ini nyiapin keperluan saya ya, bantu aktivitas saya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita merasakan manfaat dari kebaikan orang tersebut. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan tentang baik ini memang saking luasnya makna baik. Ya, saking luasnya makna baik, maka sebenarnya dulu juga sama. Para sahabat pun juga pernah bertanya kepada Nabi, baik itu apa sih wahai Rasulullah? Gitu loh. Jadi untuk mengetahui itu adalah orang baik, itu tanda yang paling utama itu apa? Kurang lebih seperti itu. Jadi dulu sahabat itu juga pernah menanyakan pertanyaan yang sama ini, tapi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena di dalam Quran disebutkan bahwa kamu beriman kepada Allah itu berarti kamu orang baik. Ya, kamu beriman pada malaikat itu kamu orang baik. Ya, kemudian kamu menginfakkan hartamu kepada kerabatmu itu adalah tanda kamu orang baik. Kamu
bantu saudaramu, maka itu orang baik. Kamu sholat itu adalah bukti kamu itu orang baik. Kamu zakat itu juga bukti kamu itu orang baik. Saking banyaknya kebaikan ya yang disebutkan dalam Quran, yang disebutkan oleh Nabi, maka sahabat itu pengen mengetahui secara ringkas baik itu apa sih, kan gitu. Maka nanti sahabat bertanya kepada Nabi ya tentang baik ya dan tentang dosa. Lah ini menariknya. Padahal kebalikan baik itu adalah buruk. Ya. Tapi sahabat bertanya tentang kebaikan dan dosa. Sahabat bertanya tentang al-birru. Al-birru itu artinya adalah baik. Abror itu orang-orang baik. Ya, itu orang-orang baik. Sahabat bertanya tentang al-birru dan al-ithmu, tentang kebaikan dan tentang dosa. Maka Nabi mengatakan al-birru husnul khuluqi. Ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Oke. Ya, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nanti Nabi menjawab lagi, adapun dosa itu adalah perkara yang mengganggu ya hati nuranimu dan kamu tidak suka kalau ada orang lain mengetahui apa yang kamu sembunyikan itu. Ya, makanya nanti di hadis yang lain saat ditanya tentang sesuatu Nabi mengatakan istafti qalbaka. Ya sudah, kalau kamu begitu maka mintalah fatwa pada hati nuranimu. Kira-kira hati nuranimu itu malu enggak kalau perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain? Ya, kalau iya berarti itu adalah ism, kurang lebih begitu. Kenapa? Karena hatimu tidak tumakninah, tidak merasa tenang ketika kamu mengerjakan itu. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi meringkas bahwa baik itu adalah husnul khuluq. Baik itu artinya adalah berakhlak yang baik atau semua akhlak baik. Jadi ketika orang itu menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik, maka ya kurang lebih dia adalah orang baik. Ya. Hanya saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang disebut oleh Nabi itu adalah husnul khuluq. Ya. Itu adalah baik dengan makna al-birru. Karena dalam bahasa Arab kadang juga ada as-soleh. Orang soleh nih, orang baik kan gitu ya. Kita nyebut orang soleh itu orang baik. Jadi begitu saya membaca dalam Al-Quran ada orang-orang yang melakukan solihat, amal-amal baik. Oh berarti dia orang baik. Tapi dalam Al-Quran ada juga al-abror, itu orang-orang yang melakukan kebaikan juga, orang-orang yang baik juga. Ya, maka kurang lebih kalau saya klasifikasikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, biar memudahkan, bahwa orang baik itu ada dua level. Level pertama adalah wa amilus solihat, orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Level di atas itu adalah al-abror. Al-abror itu artinya adalah orang-orang yang apa bahasanya? Tawassuk. Tawassuk itu orang-orang yang cepat, yang totalitas di dalam melakukan kebaikan. Jadi ada orang-orang diperintahkan sholat, dia sholat, oh itu orang baik. Diperintahkan Allah puasa, dia puasa, oh itu orang baik. Diperintahkan Allah untuk menjaga lisan, dia jaga lisannya, oh itu orang baik.
Diperintahkan Allah untuk menghormati orang tua, akhirnya dia hormati itu orang tuanya, maka itu orang baik. Oke, jadi orang yang melakukan amal-amal kebaikan maka itu disebut orang baik. Lah yang kedua adalah orang-orang al-abror. Abror itu kalau terjemahan bebas bahasa kita adalah orang-orang yang berbakti. Lah bakti itu artinya adalah kebaikan yang levelnya di atas orang yang melakukan kebaikan. Makanya dalam Al-Quran kita mendapati Allah berfirman, innal abroro lafi naim. Sesungguhnya orang-orang baik itu ada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Itu ya. Baik. Jadi ada orang yang melakukan kebaikan, ada orang-orang yang ada orang-orang yang totalitas bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Baik, kali ini saya ingin bahas kata abrornya, Pak. Albirru. Ya. Albirru. Albirru itu artinya kebaikan. Orang yang melakukan albirru namanya abror. Ya. Nanti dalam Quran Allah juga berfirman, innal abroro yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang baik itu nanti di surga akan minum dari mata air yang campurannya adalah kefir. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mendefinisikan baik itu adalah orang yang berperilaku baik. Ya, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah berakhlak yang baik. Maka karena tema kita adalah belajar menjadi orang yang baik, ya, maka permasalahan yang harus kita pecahkan adalah bagaimana cara kita bisa memiliki akhlak yang baik. Oke, bagaimana cara bisa memiliki akhlak yang baik? Atau bagaimana cara kita bisa berakhlak baik, Pak? Ya, akhlak baik itu apa contohnya? 1, orang ini akhlaknya baik nih. 1, sabar. 2, pemaaf. 3, ikhlas. 4, sabar, santun. 5, semua akhlak baik, Pak. Apa, Pak? Sabar, pemaaf, santun, ramah, kemudian adil, jujur, ya. Nah, itu apa lagi? Suka membantu, suka menolong, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya adalah ini semuanya itu mudah dilakukan atau berat untuk dilakukan? Susah untuk dilakukan. Oke. Karena susah untuk dilakukan, maka terkadang dalam praktek sosialnya, Pak, kita itu tidak jarang mendapati ada orang ya yang akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan kebaikan. Kadang dia sudah melakukan kebaikan contohnya. Tapi ujian untuk melakukan kebaikan terkadang tidak datang dari dirinya, tapi datang dari orang lain. Saya sudah melakukan kebaikan, kok orang itu tidak mengapresiasi kebaikan saya. Saya sudah baik sama dia, kok dia nggak baik sama saya. Ya? Akhirnya kadang dia mengatakan ya sudah. Ya, kalau maunya gitu ya saya tidak lagi berbuat baik kepadanya. Oke, jadi terkadang ujian untuk jadi orang baik ya itu datangnya dari luar.
Kadang juga datangnya dari diri kita, Pak. Karena ego, siapa? Ya, siapa dia? Ya, wong dulu yang bantu dia itu juga saya. Kok sekarang dia seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kadang orang itu untuk sabar, ikhlas, jujur, punya akhlak-akhlak yang baik itu kadang berat untuk mengerjakannya. Ya. Dan kadang penyebabnya datang dari diri sendiri, kadang penyebabnya, pemicunya datang dari orang lain yang berinteraksi dengan kita. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, cara pertama yang harus kita sadari saat kita itu ingin memiliki akhlak yang baik. Akhlak itu kan berarti kita butuh orang lain untuk membuktikan apakah kita punya akhlak yang baik atau tidak. Ya, kalau tidak ada orang lain, maka orang nggak bisa dinilai, Pak. Dia ini akhlaknya baik atau tidak. Ya, makanya dalam konteks pendidikan anak, saya itu termasuk yang tidak yang tidak membatasi, ya, yang tidak membatasi terkait dengan interaksi sosial anak-anak saya dengan lingkungannya. Ya, waktunya main ya sudah, biarkan main dengan teman model kayak apapun, dengan teman karakter kayak apapun. Kenapa? Karena bagi saya, ya, lingkungan sosial itu adalah laboratorium akhlak. Kan itulah. Jadi kalau dia tidak pernah interaksi dengan temannya yang nyebelin, maka kita tidak akan pernah ngerti apakah pendidikan sabar itu sudah tertanam pada anak kita atau belum. Kalau dia nggak pernah ketemu dengan temennya yang contohnya yang suka mengolok-ngolok, suka mencaci, suka membuli, maka kita tidak pernah ngerti apakah pendidikan karakter kita untuk anak kita sudah kuat ataupun belum. Sama kayak kita ini, Pak. Oke, dalam sosial, ya, kalau kita tidak berinteraksi dengan orang lain, kita nggak akan pernah ngerti kita itu sabar atau enggak, kita itu baik atau enggak, kita ini jujur atau enggak, kita ini pemaaf atau tidak, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang ini menjadi kunci sebenarnya, ya, yang mestinya diajarkan sebelum mengajarkan akhlak baik kepada anak ataupun kepada diri kita, ya. Dan hal itu yang harus kita perhatikan adalah sifat at-taghaful. Dulu saya pernah membahas taghaful ini dalam tema tentang tentang menjadi suami seperti Nabi. Ya, taghaful. Taghaful itu apa? Taghaful itu dari kata ghaflah. Kalau ghaflah itu artinya abai. Kalau taghaful itu adalah ngerti, memperhatikan, tahu kekurangan, akan tetapi pura-pura tidak mengetahui itu. Ya, ngerti tapi pura-pura tidak ngerti. Itu namanya abai. Jadi kalau ghaflah, wala takum minal ghafilin, kamu jangan bersama dengan orang-orang yang lalai. Makanya ada kitab judulnya Tambihul Ghafilin. Tambih itu mengingatkan, ghafilin orang-orang yang lalai. Kalau ghafil itu akhlak yang buruk. Kalau taghaful itu akhlak yang baik, Pak. Lah apa taghaful itu? Taghaful itu artinya adalah kamu ngerti
kekurangan orang yang ada di depanmu. Lah di depanmu itu bisa teman kita, kalau di rumah bisa istri kita, bisa anak kita, bisa orang tua kita, bisa tetangga kita. Kamu ngerti kekurangannya, tapi kamu tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu deh. Mustinya ini taghaful itu yang diajarkan sejak dini, sebelum ngajari anak itu jujur, ngajari anak itu sabar, ngajari anak itu ikhlas, ngajari anak itu pemaaf. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal mengatakan 9/10 akhlak yang baik itu ada pada perilaku taghaful. 9/10 itu banyak loh. 90% akhlak baik itu bisa dijalankan, bisa ada pada diri kita kalau dalam diri kita itu ada sikap taghaful. Orang sabar contohnya. Sabar itu kalau orang itu tidak punya pondasi taghaful, ya, nggak memasukkan ke dalam hati kesalahan orang pada dirinya, maka nggak akan bisa sabar dia. Ya, ikhlas gitu contohnya. Orang itu kalau nggak bisa taghaful dengan kekurangan orang lain, nggak bisa ikhlas. Oh, saya kok bantu dia, wong dulu aja dia itu pernah ngata-ngatain saya. Itu tuh Pak. Ya. Apalagi adil. Di depan kita ada orang, kemudian kita ngungkit-ngungkit terus satu kesalahan orang itu kepada kita. Maka pastikan kita tidak bisa berakhlak adil kepada orang itu. Ya, punya 5 anak, ya, yang satu wis terkenal lah dari 4 saudaranya, yang satu ini yang paling nakal gitu contohnya. Dan kita tidak bisa menjadi orang tua yang taghaful, maka pastikan kita tidak bisa adil terhadap 5 anak kita itu. Ya. Kemudian apalagi? Jujur contohnya. Ya, begitu di depan kita ini ada orang yang kesalahan kecilnya senantiasa kita ingat-ingat terus. Dan bahkan itu sampai mengganggu hati kita, sampai ganggu pikiran kita. Ciri orang yang nggak bisa taghaful itu artinya ada salah satu ciri orang nggak bisa taghaful itu adalah ketika kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya itu sampai ganggu akal dan hatinya. Oke, ya, maka untuk jujur kepada orang itu pun juga kita itu susah. Maka nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, semua akhlak yang baik yang disebutkan oleh Nabi, yang dikumpulkan oleh para ulama. Kumpulin tuh nanti itu semuanya, Pak. Dan itu semuanya susah untuk dijalankan. Kecuali bagi orang yang hatinya itu mudah untuk tidak kepikiran kesalahan-kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau masih suka kepikiran kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, tadi disewotin contohnya sama temennya ketika di kantor disewotin, kok kemudian sewotnya ini masih ganggu pikiran kita, maka pastikan, ya, masih berat, masih susah bagi kita untuk berakhlak baik kepada orang itu. Gitu ya. Jadi yang pertama kali kalau pengen jadi orang baik, karena orang baik itu orang yang akhlaknya baik. Kunci yang pertama kali adalah miliki akhlak taghaful. Pengen jadi suami yang baik, ya,
pengen jadi suami yang baik, maka miliki taghaful terhadap kekurangan istri. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau istri itu punya 9 keburukan, punya 1 kebaikan, kok hati kita bisa sibuk dengan 1 kebaikan itu, ya, maka pasti kita bisa menjalankan peran kita sebagai suami yang baik. Ingin jadi istri yang baik, melihat suaminya ini punya 9 keburukan, punya 1 kebaikan. Ya, kok kemudian yang menyibukkan hati kita itu adalah yang membuat terpesona diri kita itu adalah 1 kebaikannya itu. Ya, dan kita ngerti 9 keburukannya kita ngerti, maka pasti itu nanti akan memudahkan para ibu, para istri untuk tetap bakti sama suaminya. Pengen jadi orang tua yang baik, miliki taghaful terhadap anak-anak. Ya, taghaful terhadap anak-anak. Anak-anak nakal, oke, anak-anak nakal. Harus diperbaiki, oke, harus diperbaiki. Tapi jangan sampai kemudian mengubah cara pandang kita terhadap anak kita bahwa ini adalah anak yang Allah titipkan kepada saya untuk saya sayangi. Kalau saya enggak yang menyayanginya, terus siapa lagi di dunia ini yang lebih sayang kepadanya dibanding saya orang tuanya. Senakal-nakal apapun wong dia anak. Itulah kayak Nabi Yakub yang saya sering cerita. Punya 12 anak yang 10 nakal. Ya, itu karena Nabi Yakub punya taghaful, akhirnya dia bisa menjadi ayah yang baik. Ya, dia maafkan tuh kesalahan anak-anaknya. Loh kenapa kok bisa seperti itu? Karena Nabi Yakub taghaful, ngerti kalau Nabi Yusuf itu mereka berdaya, ngerti dari banyak faktor. Ya, mulai dari baju yang mereka berikan kepada Nabi Yakub. Itu adalah baju yang masih utuh, padahal ceritanya adalah Yusuf itu dimakan serigala. Nah, serigala itu makan orang, itu enggak kayak kita makan pisang, kita kupas dulu kulitnya, tapi langsung dicabik-cabik. Dan Nabi Yakub enggak mendapati itu baju anaknya bolong-bolong, masih utuh. Oh, anakku bohong nih. Ngerti itu. Ditambah lagi Nabi Yakub seorang nabi. Sebelumnya dapat cerita dari Nabi Yusuf kalau Yusuf itu mimpi, dan mimpi itu takwilnya pasti Yusuf akan jadi nabi, sedangkan waktu itu Yusuf belum jadi nabi. Tidak mungkin wahyu dari Allah itu salah. Makanya ketika mereka mengatakan Yusuf itu meninggal karena dimakan oleh serigala, ngerti Nabi Yakub itu bahwa mereka bohong. Tapi Nabi Yakub tidak pernah bertanya kepada mereka, kalian bohong ya? Ya, nggak pernah sibuk dengan kebohongan-kebohongan mereka. Oke, bohong harus kita perbaiki. Iya, kita perbaiki. Ya, nakal harus kita perbaiki. Iya, harus kita perbaiki. Tapi jangan sampai itu semuanya membuat rusak cara pandang kita kepada anak-anak kita. Makanya sedihnya Nabi Yakub itu bukan karena nakalnya 10 anaknya itu, tapi sedihnya karena jauh dari Nabi Yusuf alaihissalam. Gitu loh ya. Pengen jadi anak yang bakti sama orang tua, miliki taghaful. Ya. Ya, miliki taghaful. Taghaful apa? Jangan kepikiran dengan kekurangan-kekurangan orang tua kita kepada kita, apakah itu dulu atau itu hari ini. Gitu loh. Oh, dulu aku tidak pernah tuh, ya, karena mungkin ayahnya tugasnya di luar kota, pindah kemana-mana sehingga tidak memiliki kedekatan dengan ayah. Ya, kemudian kita ini mengatakan, dulu aku nggak pernah mendapatkan kehangatan dari ayah saya, nggak pernah dapat kedekatan tuh dari ayah saya. Makanya sekarang pun juga
untuk totalitas bakti, hormat, tidak seperti saya kepada ibu saya yang memang kemana-mana dekat dan seterusnya. Jangan begitu. Ya, taghaful itu kekurangan di masa lalu. Ya, jangan sibukkan pikiran kita dengan kekurangan-kekurangan orang tua kita. Kan gitu ya. Atau mungkin hari ini perilaku orang tua kita hari ini itu contohnya. Ya, begitu kita datang, ya ada kalimat-kalimat yang menyinggung, kalimat-kalimat yang menyindir. Kita ngerti itu, tapi jangan kepikiran dengan itu, supaya kita mudah untuk berakhlak baik pada orang tua kita. Ya, baru Rama kemarin ada orang tua datang ke rumah saya dengan anaknya. Ya, karena anaknya mau kerja di luar kota. Ya, kuliah di luar kota yang berbeda kota dengan orang tuanya. Saya diminta untuk ngasih nasihat kepada anaknya. Saya menyampaikan, kamu nanti ya kalaupun kuliahmu sudah selesai, ya kemudian kamu dapat pekerjaan yang bagus, dapat kemudian karirmu juga bagus, maka kalau kamu ditegur oleh orang tuamu, dikritik oleh orang tuamu, dinasehati oleh orang tuamu, maka dengarkan itu baik-baik, jangan tersinggung. Ya, walaupun kamu lebih berhasil secara materi daripada orang tuamu, secara pendidikan daripada orang tuamu, sewaktu-waktu kok orang tuamu negur kamu, nasihati kamu, jangan sampai kamu tersinggung. Saya sampaikan, saya ini dianggap orang sebagai ustadz. Ya, di usia saya hari ini, kalau saya itu pulang kampung, dibodoh-bodohin sama orang tua saya ya nggak marah. Digoblok-goblokin sama orang tua saya nggak marah. Dikritik ibadah saya nggak marah. Ya, karena orang tua saya itu gampang. Begitu saya contohnya curhat tentang permasalahan yang saya hadapi dengan anak saya gitu contohnya. Ya, itu maka kritiknya gampang. Malam kamu pakai tidur terus, nggak sholat. Kayak gitu itu. Jadi sesukses apapun, walaupun kesuksesan kamu melebihi orang tua kamu, pendidikan kamu melebihi orang tua kamu, suatu saat nanti kamu dikritik orang tuamu, dinasihati orang tuamu, digoblok-goblokin orang tuamu, dibodoh-bodohin sama orang tuamu, maka terimalah. Ya, maka terimalah. Nanti itu akan memudahkan kamu untuk terus bakti kepadanya. Jadi modalnya itu. Pengen jadi orang yang punya akhlak baik kepada teman-teman yang ada di kantor, miliki taghaful. Ya, alhamdulillah hari ini Allah pertemukan dengan orang yang cerewet. Ini Allah itu pengen ngetes, ya, apakah saya ini termasuk hambanya yang sabar atau tidak. Alhamdulillah hari ini ketemu dengan teman yang egois. Ya, ini sebenarnya ujian bagi saya ini orang yang angkuh atau tidak. Ya, baik, dan itu hal pertama ya yang harus kita miliki kalau kita pengen jadi orang baik. Dan insya Allah hal-hal berikutnya nanti mudah-mudahan bisa kita sambung di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Agus atau langsung ditutup, Pak? Baik. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan manfaat, Bu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa menjadi orang baik. Ya, dan mudah-mudahan kita tidak pernah kecewa jadi orang baik dan tidak pernah lelah menjadi orang yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.